Oke guys, ini bangun tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi ceritanya seperti biasa. Saya kaget guys. Oke guys. Bab 1121, Penguasa Istana Pertama, Istana Guangyin. Melihat orang-orang ini, Sang Master Dao Pen di awan langsung mengerutkan kening. Mengapa orang-orang ini ada di sini lagi? Si kecil itu baru saja mengacaukan waktu dan ruang sekali. Apakah perlu mengejarnya sedekat itu? Apakah ada yang merencanakan sesuatu? Tuan Wubian bertanya dengan rasa ingin tahu. Kekuatan macam apa Istana Guangyin itu? Sang Master Dao Pen berkata, kekuatan kuno yang berasal dari kuil Dao. Leluhur peradaban mereka sebenarnya hanyalah orang biasa saat itu. Tetapi kemudian secara kebetulan ia memasuki kuil Dao yang legendaris. Setelah ia keluar, ia menciptakan kuil Guangyin dan mengendalikan terang dan gelapnya alam semesta yang dikenal ini. Pada titik ini, dia berhenti sejenak dan menambahkan, pohon kehidupan Tianxing dari peradaban Tianxing juga berasal dari kuil Tao itu. Tuan Wubian bertanya dengan ragu, mengapa kamu mengetahuinya dengan begitu jelas? Pemilik pena Dadao meliriknya dan bertanya, apakah ini aneh? Tuan Wubian mengangguk, sangat langka. Sang Master Dao Pen berkata dengan tenang, bahkan kau menganggapku bajingan. Tuan tanpa batas, negara bagian selatan. Klan Nalan. Nalan Ming duduk di kursi pertama, tidak jauh di depannya berdiri seorang pria berpakaian hitam. Pria berpakaian hitam itu membisikkan sesuatu. Setelah beberapa saat, Nalan Ming menatap pria berpakaian hitam itu dan bertanya, apakah kamu yakin? Pria berpakaian hitam itu mengangguk, benar sekali, keluarga Au hancur, dan orang itu juga memutuskan hubungan dengan dekan. Nalan Ming perlahan menutup matanya dan berkata lembut, tidak ada seorang pun yang bisa menggoyahkan kedudukan Xiao Jia lagi. Pria berpakaian hitam itu ragu-ragu dan berkata dengan sedikit khawatir, Kepala Nalan, bos mulai menyelidiki masalah ini. Aku ingin tahu apakah. Nalan Ming berkata, Zhong Wu, lelaki berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya. Tidak, dia tidak mengatakan sepatah kata pun sampai dia meninggal. Nalan Ming mengangguk, dan cengkeramannya pada kursi berlengan mengendur. Kau bisa turun. Sambil berbicara, ia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah cincin perlahan melayang di depan pria berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam itu melihat cincin itu, dan jantungnya berdebar kencang. Ia mengambil cincin itu dan berkata dengan hormat, terima kasih, Kepala Nalan. Setelah mengatakan itu, dia mundur dengan hormat. Setelah lelaki berpakaian hitam itu pergi, seorang tetua muncul di belakang Nalan Ming. Tetua itu ragu sejenak, lalu berkata, Ketua, kami butuh. Nalan Ming menggelengkan kepalanya, jangan lakukan apapun, tidak bertengkar adalah pertengkaran terbesar. Sambil berbicara, dia menyipitkan matanya, jangan melihat manfaat langsungnya, lihatlah lebih jauh ke depan. King Zhu, Sekte Pedang, Ye Guan melihat perubahan pada niat pedang di tubuhnya dan merasa sedikit bingung. Namun, sebelum dia sempat memikirkannya, aura mengerikan mengalir turun dari kedalaman langit berbintang. Aura ini terlalu kuat, jika tidak dihentikan, begitu memasuki King Zhu, aura itu akan langsung menghancurkan seluruh King Zhu. Semua orang merasa ngeri dan menatap ke kedalaman langit berbintang. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba terbang dengan pedangnya. Saat pedangnya membubung ke langit, tekanan kuat yang hendak memasuki King Zhu langsung terkoyak olehnya, dan dia sendiri tiba di kedalaman langit berbintang. Ye Guan menatap lelaki tua berjubah emas yang memimpin rombongan tidak jauh dari sana, Istana Guangyin. Orang tua berjubah emas itu menatap Ye Guan dan berkata, benar sekali,
Istana Guangyin, Divisi Wendian. Ye Guan berkata dengan tenang, "Ada apa?" Orang tua berjubah emas berkata dengan suara serak, "Apakah Anda penguasa peradaban alam semesta ini?" Ye Guan mengangguk. Lelaki tua berjubah emas itu menatap Ye Guan dan berkata, "Dua pejabat istana dari istanaku telah gugur di alam semesta ini. Kamu yang bertanggung jawab." Ye Guan menatap lelaki tua berjubah emas itu, "Bagaimana kalau aku tidak melakukannya?" Orang tua berjubah emas itu menyipitkan matanya sedikit, "Alam semesta ini tidak akan ada lagi." Ye Guan berkata, "Kamu mengatakan sesuatu yang salah." Orang tua berjubah emas itu sedikit mengernyit, "Apa yang kamu bicarakan?" Ye Guan menatapnya, "Bukan dua pejabat istana yang tewas di alam semesta ini, melainkan tiga." Orang tua berjubah emas itu sedikit bingung dan berkata, "Hanya ada dua dari mereka." Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Ketika pedang ini keluar, mata beberapa pria besar dalam kegelapan tiba-tiba berbinar. Wajah lelaki tua berjubah emas itu berubah drastis dalam sekejap. Dia hendak mengambil tindakan, tetapi pada saat ini, cahaya pedang telah menembus alisnya. Tertawa, aliran darah menyembur keluar dari belakang kepala lelaki tua berjubah emas itu. Ye Guan berdiri beberapa kaki di belakang lelaki tua berjubah emas itu. Dia perlahan menyingkirkan pedang ketertiban dan berkata, "Termasuk kamu, jumlah kita bertiga, kan?" Lelaki tua berjubah emas itu tampak tidak percaya. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan langsung dibunuh oleh seorang pendekar pedang dari peradaban rendahan. Bukankah dikatakan bahwa Raja Alam Semesta Guangxuan ini hanyalah seekor semut? Saat Ye Guan membunuh lelaki tua berjubah emas itu dengan pedang, kelompok prajurit berbaju emas itu tiba-tiba ketakutan. Mereka tidak mengambil tindakan, tetapi berbalik dan melarikan diri menuju jalan emas waktu. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba melintas di tempat kejadian, dan dalam sekejap, cahaya pedang itu menembus 10 dari mereka, dan 10 prajurit berbaju emas itu langsung terbunuh di tempat. Niat pedangnya sekarang memiliki 90% kemampuan pedang King Xuan. Baik kecepatan maupun kekuatannya jauh melampaui waktu sebelumnya. Setelah membunuh semua musuh dengan satu pedang, Ye Guan perlahan menatap ke arah jalan emas waktu. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya. Seberkas cahaya pedang langsung menancap ke jalan emas waktu. Setelah beberapa tarikan napas, di kedalaman jalan emas waktu, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar. Dalam sekejap, cahaya pedang Ye Guan melesat lurus keluar. Ye Guan merentangkan telapak tangannya, dan cahaya pedang jatuh ke telapak tangannya. Ye Guan menatap lorong waktu berwarna emas. Tak lama kemudian, seorang pria berpakaian baju besi emas dan memegang kapak besar perlahan berjalan keluar. Pria itu sangat tinggi, beberapa kali lebih tinggi dari pria normal. Baju besi emas di tubuhnya tampak sangat tebal. Setiap langkah yang diambilnya sangat berat dan kekuatannya sangat mengerikan. Saat dia jatuh, langit berbintang di sekitarnya akan berguncang hebat. Ye Guan menatap pria itu, dan pria itu juga menatapnya. Pria itu masih mengenakan topeng emas, dan matanya sebenarnya adalah dua api emas yang menyala. Di suatu tempat dalam kegelapan, Lord Wubian menatap pria di depannya dan bertanya dengan bingung, "Apa ini?" Sang Master Avenue Pen berkata dengan tenang, "Orang-orang yang berpakaian seperti ini biasanya adalah monster elit, bos yang sebenarnya biasanya seperti saya, yang terlihat mudah didekati dan seperti bajingan." Tuan tanpa batas. Setelah pria berbaju emas itu keluar, dia tiba-tiba mengangkat kapak raksasa emas di tangannya. Ledakan,
Kapak raksasa emas itu langsung terbakar dengan api emas yang berkobar. Dalam sekejap, ia melompat dan menghantam langsung ke arah Ye Guan. Dia tidak memotong, dia memukul. Dengan tabrakan ini, seluruh galaksi bagaikan batu yang jatuh di tengah pecahan kaca, dan seluruh lautan bintang meledak dalam sekejap. Saat pria berbaju besi emas itu menyerangnya, Ye Guan tiba-tiba merasakan kekuatan yang luar biasa dahsyat, seakan-akan ada ribuan pasukan yang tengah menyerbu ke arahnya, membuatnya kesulitan bernapas. Jika sebelumnya, bahkan dengan pedang King Xuan, dia tidak akan sebanding dengan pria di depannya. Dia bahkan tidak dapat menahan kekuatan ini sendirian. Namun, pada saat ini, dia memilih untuk menghadapinya secara langsung. Ye Guan menghentakkan kaki kanannya ke tanah, ledakan. Ye Guan berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan melesat keluar. Dalam sekejap, niat pedang ketertiban yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti seluruh alam semesta galaksi. Ledakan, tabrakan keduanya bagaikan dua planet yang saling bertabrakan dengan kecepatan tinggi. Begitu mereka bersentuhan, tiba-tiba terjadi kekuatan dahsyat. Alam semesta galaksi runtuh dalam sekejap dan berubah menjadi jurang galaksi. Di kejauhan, Ye Guan dan prajurit berbaju emas itu mundur dengan keras pada saat yang sama. Kedua belah pihak mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Begitu Ye Guan berhenti, darah mengalir dari sudut mulutnya. Tidak jauh dari sana, begitu prajurit berbaju emas itu berhenti, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada baju emas di tubuhnya. Jika sebelumnya, Ye Guan tidak akan mampu menghancurkan pertahanannya tanpa pedang King Xuan. Tetapi sekarang, bahkan tanpa pedang King Xuan, niat pedangnya sangat kuat. Tentu saja, itu tidak dapat dibandingkan dengan pedang King Xuan. Jika dia menggunakan pedang King Xuan tadi, dia dapat menghancurkan baju besi emas berat pada pria berbaju besi emas itu dengan satu pedang. Walaupun perbedaannya hanya 10%, 10% ini sangat penting karena artinya niat pedangnya saat ini tidak benar-benar sempurna. Setelah pria berbaju zirah emas itu berhenti, dia mengerutkan kening di balik topengnya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan yang tidak jauh darinya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan menghentakkannya dengan keras, sambil meraung. Tiba-tiba, gelombang cahaya keemasan menyapu ke arah Ye Guan seperti riak. Di kejauhan, Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, menjentikkan lengan bajunya, dan niat pedang ketertiban menyapu keluar, langsung berubah menjadi perisai niat pedang yang menghalangi di depannya. Ledakan, gelombang cahaya keemasan terus-menerus membombardir perisai mental Ye Guan dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Namun, mereka gagal menghancurkan niat pedang Ye Guan. Pada saat ini, lelaki kuat berbaju besi emas itu melompat maju, memegang kapak berapi di kedua tangan dan menghantam Ye Guan dengan ganas. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, dan tidak langsung mengambil kapak itu. Sebaliknya, dia gemetar dan mundur 1000 kaki. Wah! Pria perkasa berbaju zirah emas itu menghantam dengan kapaknya, tetapi serangannya meleset, tirai cahaya emas yang mengerikan meledak langsung dari tempat Ye Guan awalnya berada. Saat berikutnya, pria kuat berbaju besi emas itu tiba-tiba melompat, berubah menjadi api emas bagaikan bola meriam dan menghantam Ye Guan. Aura dan tekanan yang kuat menyapu segalanya. Dan alam semesta galaksi dalam radius jutaan mil mulai hancur dan menghilang sepotong demi sepotong pada saat ini. Di kejauhan, Ye Guan mengerutkan kening. Ia menemukan bahwa meskipun orang ini berjalan kikuk, tangannya sangat lentur. Kali ini, dia tidak memilih untuk menghindar, tetapi untuk menghadapinya secara langsung.
Setelah melepaskan niat pedangnya, tubuhnya bergetar dan dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghantam pria kuat berbaju besi emas itu. Dia harus bertarung lagi, karena baju besi emas pria kuat ini sudah retak tak terhitung jumlahnya. Selama dia memukulnya dengan keras lagi, dia akan bisa menghancurkan baju besi berat lawan. Ledakan, tiba-tiba terdengar ledakan yang memekakkan telinga dari kedalaman langit berbintang. Segera setelah itu, Ye Guan dan prajurit berbaju besi emas itu mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Ketika Ye Guan berhenti, dia merasa kepalanya sangat pusing, seolah-olah kepalanya terisi timah, dan seluruh tubuhnya sangat sakit. Jika bukan karena perlindungan niat pedang, dia takut tubuh dan jiwanya akan hancur. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Di ujung pandangannya, pria kuat berbaju besi emas itu berhenti, dan baju besi berat di tubuhnya mulai retak sedikit demi sedikit. Melihat kejadian ini, Ye Guan langsung menghela napas lega. Pedang ketertibannya masih mampu menghancurkan pertahanannya, menghadapi pria sekuat itu yang mengenakan baju besi berat. Jika dia tidak mampu menghancurkan pertahanannya, maka lawannya akan menjadi tak terkalahkan. Namun, pada saat ini, prajurit berbaju besi emas itu tiba-tiba mengepalkan tangan kirinya, dan di tangannya, sebuah bola api emas menyala. Tiba-tiba dia menamparkan bola api emas itu di dadanya. Ledakan, saat bola api keemasan menyelimuti dirinya, baju besi berat yang retak di tubuhnya mulai memperbaiki dirinya sendiri dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Melihat pemandangan ini, Ye Guan tercengang di tempatnya berada, dan segera wajahnya berubah sangat jelek. Orang ini juga bisa memperbaiki peralatan, alpaka. Setelah prajurit berbaju zirah tebal itu memperbaiki baju zirahnya yang berat, dia tiba-tiba mengeluarkan bola api keemasan dan menamparnya di dahinya. Ledakan, seberkas cahaya keemasan yang cemerlang tiba-tiba meledak dari tubuh prajurit berbaju besi berat itu. Seberkas cahaya ini melesat langsung ke kedalaman alam semesta dan galaksi. Auranya juga melonjak liar. Selain itu, ia mengeluarkan lebih dari selusin jimat emas dan menempelkannya pada dirinya sendiri. Ye Guan, dengan segala berkah dan amplifikasi, aura prajurit berbaju besi berat itu naik bagaikan roket. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba mengeluarkan pedang King Xuan tanpa suara. Awalnya, dia ingin melakukan pertarungan yang adil dengan pihak lain. Tetapi karena pihak lain memilih untuk tidak mengikuti etika seni bela diri, dia tidak punya pilihan selain melakukan hal yang sama. Setelah berbagai penguatan, aura prajurit berbaju besi berat itu menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia tiba-tiba meraung, lalu menghantam Ye Guan dengan ganas. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Pedang perintah di tangan kiri, pedang King Xuan di tangan kanan. Ye Guan menebas dengan ganas menggunakan kedua pedangnya. Ledakan, sinar api keemasan pecah dengan keras, dan prajurit berbaju besi berat itu langsung terpental. Pada saat dia terlempar, baju besi berat dan tubuhnya mulai retak pada saat yang sama, dan darah serta daging berceceran. Ketika dia berhenti, jiwanya juga langsung meledak. Ye Guan sedikit bingung. Apakah kedua pedang itu begitu kuat? Kekuatan pedangnya tadi setidaknya 5 kali lebih besar dari sebelumnya. Perasaan tak terkalahkan, Ye Guan tanpa sadar menoleh dan menatap Master Sekte Jing di ujung pandangannya. Haruskah dia bertarung dengannya? Master Sekte Jing menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, galaksi di kejauhan tiba-tiba mendidih, dan saat berikutnya, ruang dan waktu di sana tiba-tiba meledak, dan kemudian seorang pria paruh baya perlahan berjalan keluar.
Ketika dia melihat pria paruh baya ini, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Kaisar Tao multidimensi. Namun, belum berakhir. Galaksi di sebelah kanan tiba-tiba terbelah, dan kemudian seorang wanita perlahan berjalan keluar. Saat melihat orang itu datang, Ye Guan tertegun. Orang yang datang adalah Yinian. Ye Guan hendak mendekat ketika sebuah tangan menghentikannya. Itu adalah Master Sekte Jing. Master Sekte Jing menatap Yinian saat dia mendekat, matanya menyipit. Ye Guan juga menemukan sesuatu yang salah saat ini. Mata hitam dan merah di mata kirinya sebenarnya berputar perlahan. Dan di suatu tempat yang tidak diketahui siapapun, kalung permata di leher Yang Yian telah menghilang. Pada saat yang sama, mata kanannya berubah menjadi hitam dan merah yang aneh, dan pada saat yang sama, senyum jahat muncul di sudut mulutnya. Bab 1122, yang itu lebih lemah, melihat Kaisar Multiverse dan Yinian yang berjalan keluar, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Dia tahu bahwa Yinian di depannya bukan lagi Yinian, tetapi wanita berpakaian putih yang pernah dilihatnya sebelumnya. Wanita berbaju putih, memikirkan wanita yang pernah ditemuinya di dunia virtual khusus itu sebelumnya. Mata Ye Guan tak dapat menahan ekspresi serius. Karena pihak lain juga telah mematahkan pedang King Xuan. Kaisar Multiverse berjalan perlahan dari kejauhan. Dibandingkan dengan aura dan tekanan dari pria berbaju besi tebal itu, dia tampak sangat tenang. Dia mengenakan jubah lebar sederhana dan berjalan perlahan dan tenang, tanpa aura tekanan. Setelah Kaisar Multiverse keluar, tatapan matanya langsung tertuju pada Master Sekte Jing. Sementara tatapan Master Sekte Jing selalu tertuju pada satu pikiran, itu. Dicuekin, Kaisar Duoyuan mengerutkan kening, dan matanya berangsur-angsur menjadi suram. Tidak hanya Master Sekte Jing, tetapi juga Master Dao Pen dan Master Wu Bian sedang melihat Yinian saat ini. Master Dao Pen menatap Yinian dan alisnya berangsur-angsur berkerut. Yinian menatap Master Jing, lalu menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Saya sedikit terkejut. Saya pikir Anda akan terjerumus ke dalam kesulitan ini kali ini. Saya tidak pernah menyangka Anda bisa keluar dari kepompong dan terlahir kembali. Itu benar-benar mengejutkan saya." Ye Guan menatap wanita di depannya dan berkata, "Haruskah aku memanggilmu Master Istana Pertama?" Yinian mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Oke." Ye Guan menatap Yinian, tatapan matanya perlahan berubah dingin. Di mana dia? Yinian tentu tahu siapa yang dimaksud Ye Guan. Dia bertanya dengan tenang, "Apakah itu penting?" Ye Guan menatap Yinian dan berkata, "Jika kamu menyakitinya, aku akan membuatmu menyesalinya." Yinian menatap Ye Guan tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Mengapa tidak mencobanya? Ye Guan hendak mengambil tindakan. Namun kemudian Master Sekte Jing tiba-tiba berkata, "Serang saja orang di sebelahmu, dia lebih lemah." Setiap orang, haha, Kaisar Duoyuan Dao tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa beberapa saat, dia menatap Master Sekte Jing. "Aku lebih lemah." Master Sekte Jing meliriknya dan berkata, "Sangat lemah." Tatapan Kaisar Multi Tao berangsur-angsur menjadi dingin. Tiba-tiba, tatapannya berbalik dan jatuh langsung ke Ye Guan. "Kalau begitu tolong ajari aku." Master Sekte Jing berbalik dan menatap Ye Guan. Ye Guan mengangguk, lalu berjalan keluar perlahan. Pada saat ini, pikiran tunggal itu tiba-tiba menatap Guru Jing. "Sejauh yang aku tahu, yang kau inginkan adalah dunia tanpa ketertiban. Jika memang begitu, mengapa kau membantunya?"
Master Sekte Jing meliriknya dan berkata, "Itu bukan urusanmu." Setiap orang, Ye Guan sangat terkejut. Dia menoleh untuk melihat Master Sekte Jing. Mungkinkah Master Sekte Jing juga mengumpat? Tak jauh dari situ, Yin Yan sama sekali tidak marah. Malah tersenyum dan berkata, "Terserah kamu saja." Ye Guan mengalihkan pandangannya dan berjalan 100 kaki di depan Kaisar Duo Yuan Dao. Dia tidak menggunakan pedang King Xuan, tetapi memegang pedang Ordo. Kaisar Multiverse tidak mengatakan apa-apa. Dia mencibir, mengangkat tangannya dan melambaikannya. Dalam sekejap, puluhan sinar cahaya keemasan melesat ke arah Ye Guan seperti anak panah. Ye Guan mengayunkan pedangnya. Ledakan, puluhan sinar cahaya keemasan dan cahaya pedang meledak pada saat yang sama terang dan menyilaukan seperti kembang api. Pada saat ini, Kaisar Multiverse tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Di kejauhan, ekspresi Ye Guan tetap tidak berubah dan dia menusukkan pedangnya. Ledakan, seluruh galaksi tiba-tiba bergetar. Dan Ye Guan mundur hampir 1000 kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, area ruang waktu di sekitarnya tiba-tiba menjadi ilusi. Pada saat ini, meskipun Ye Guan masih dalam pandangan semua orang, dia sebenarnya telah muncul di ruang waktu yang tidak diketahui. Di ruang waktu ini, tidak ada apapun di sekitarnya. Ye Guan perlahan menutup matanya, dan tiba-tiba, dia merasa bahwa kehidupan dan jiwanya menghilang dengan cepat. Ye Guan mengayunkan pedangnya dengan ganas, tertawa. Ketika dia mengayunkan pedangnya, sebuah lubang besar tiba-tiba robek di ruang dan waktu di depannya, dan dalam sekejap, dia menerobos udara dan terbang menjauh. Tak jauh dari situ, Kaisar Duo Yuan mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Ia tak menyangka bahwa Ye Guan telah meningkatkan kekuatannya ke tingkat seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Tanpa berpikir panjang, dia tiba-tiba melangkah maju. Dengan langkah ini, Ye Guan, yang baru saja kembali ke ruang dan waktu ini, tiba-tiba merasakan aura dan tekanan yang mengerikan. Dalam sekejap, kekuatan waktu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melonjak di sekelilingnya. Kekuatan waktu ini berbeda dari sebelumnya. Kali ini berwarna merah muda. Ye Guan sedikit mengernyit, lalu merentangkan telapak tangan kirinya. Dalam sekejap, niat pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari telapak tangannya. Niat pedang ini langsung membentuk penghalang niat pedang untuk menghalanginya. Hanya dalam sekejap, area di mana Ye Guan berdiri tenggelam oleh kekuatan waktu yang tak terhitung jumlahnya. Tidak jauh dari sana, Master Sekte Jing dan Yin Yan sedang melihat ke area itu. Saat berikutnya, cahaya pedang tiba-tiba muncul di area itu. Tertawa, kekuatan waktu yang tak terhitung jumlahnya terkoyak oleh cahaya pedang ini. Saat berikutnya, cahaya pedang itu langsung masuk dan membunuh Kaisar Multiverse di kejauhan. Kaisar Multiverse menyipitkan matanya sedikit, mengepalkan tangan kanannya, lalu meninju. Ledakan, begitu kekuatan keduanya digabungkan, gelombang kejut kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meletus, dan dalam sekejap, keduanya mundur dengan keras pada saat yang sama. Saat mundur, pedang ketertiban di tangan Ye Guan di kejauhan tiba-tiba terbang dan langsung tiba di depan Kaisar Multiverse seperti kilatan petir. Cahaya dingin melintas di mata Kaisar Multiverse, dan dia melancarkan pukulan lainnya. Wah, pukulan ini memaksa pedang perintah Ye Guan untuk berhenti di tempatnya. Tetapi saat ini, Ye Guan telah muncul di belakang pedang perintah. Dia mengulurkan tangannya untuk memegang pedang King Xuan, melompat di tempat, dan menebas dengan kedua tangan memegang pedang. Kilatan cahaya pedang bagaikan air terjun. Wah! Saat semburan cahaya pedang meledak,
Kaisar Multiverse langsung tertebas dan mundur hampir 1000 kaki jauhnya. Ye Guan tidak melanjutkan pengejarannya. Ia berhenti di tempatnya. Dengan kekuatan waktu yang tak terhitung jumlahnya masih mengelilinginya. Namun tidak seperti sebelumnya. Pada saat ini, kekuatan waktu tersebut tidak dapat melakukan apapun padanya. Tidak hanya itu, niat pedangnya juga mampu menghapus kekuatan waktu tersebut. Ye Guan perlahan menutup matanya. Meskipun niat dan kekuatan pedangnya telah mengalami perubahan yang luar biasa saat ini, dia tidak merasakan sedikit pun kegembiraan. Tingkat kekuatan ini tidak layak untuk disyukuri. Jalanku masih panjang. Pada saat ini, Kaisar Multitao yang tidak jauh dari sana tiba-tiba berkata, arti dari ketertiban. Ye Guan perlahan membuka matanya dan menatap Kaisar Multiverse. Kamu juga tahu tentang ketertiban. Kaisar Multiverse terkekeh. Dulu aku suka bermain dengan yang lainnya. Sambil berbicara, dia merentangkan kedua telapak tangannya, dan suatu niat tampak di tangannya. Ini juga berarti ketertiban, tetapi tidak kuat. Melihat pemandangan ini, Ye Guan mengerutkan kening. Jelas, Kaisar Multiverse ini pernah menegakkan ketertiban. Tetapi mengapa itu begitu lemah? Pada saat ini, suara guru Dao Pen tiba-tiba terdengar di benak Ye Guan. Dulu dia menegakkan ketertiban, tetapi dia menghancurkan ketertibannya sendiri dan kemudian mengejar kekuatan yang lebih kuat. Oleh karena itu, keinginannya sekarang tidak berguna. Jika niat awalmu berubah suatu hari, keinginan ketertibanmu juga akan berubah. Keinginan ketertiban berbeda dari keinginan lainnya. Kehendak ketertiban bisa menjadi lebih kuat, tanpa batas atas. Tetapi jika ketertibanmu rusak, maka itu juga akan menjadi lebih lemah. Ye Guan mengangguk pelan. Begitu, pada saat ini, Kaisar Multiverse yang tidak jauh dari sana tiba-tiba berkata, apa yang disebut tatanan di alam semesta yang luas ini hanyalah cara yang relatif rendah untuk mendapatkan kekuatan. Tahukah kamu apa kekuatan yang sebenarnya? Tanpa menunggu Ye Guan menjawab, dia melanjutkan, aku akan menjara semua energi di alam semesta, seperti seluruh alam semesta. Aku akan memurnikannya menjadi senjata Tao. Kemudian, energi seluruh alam semesta akan berada di tanganku dan aku dapat menggunakannya untuk keuntunganku sendiri. Ye Guan mengerutkan kening. Suara Master Dao Pen tiba-tiba terdengar dari lapangan. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kekuatan tatanan tidaklah lemah. Dahulu kala ada tatanan peradaban kosmik yang sangat kuat. Kaisar itu menciptakan tatanan paling kuat yang diketahui hingga saat ini. Kekuatan tatanan pihak lain begitu kuat, sehingga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Kaisar Multiverse mendongak ke arah pemilik Dao Pen dan berkata sambil tersenyum, sejauh yang aku tahu, sejarah alam semesta yang dikenal ini hanya 10 triliun tahun, dan dalam 10 triliun tahun ini, belum ada tatanan peradaban kosmik yang kuat. Jadi, ketika kamu membanggakan diri, bisakah kamu lebih jujur? Sang Master Dao Pen melirik ke arah Kaisar Dao multidimensi dan berkata, dasar orang desa, aku tidak mau menyia-nyiakan kata-kataku padamu. Kaisar Multitao tertawa, kamu masih cemas, pemilik Pena Avenue. Yin Yan tiba-tiba berkata, dia tidak berbohong. Kaisar Duoyuan menatap Yin Yan sambil mengerutkan kening, apakah kamu yakin? Yin Yan meliriknya dan berkata, 10 triliun tahun adalah sejarah alam semesta ini. Tetapi alam semesta yang luas tidak terbatas pada alam semesta ini. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu mungkin tidak dapat menghubungi peradaban kosmik yang dia sebutkan. Mendengar ini, wajah Kaisar Duoyuan Dao langsung menjadi gelap. Tuan Istana Pertama, apa maksudmu dengan ini?
Sang Master Dao Pen tiba-tiba tertawa dan berkata, "Dasar bodoh, dia bilang kamu lemah, tidakkah kamu mengerti?" Kaisar Multiverse menatap pemilik Dao Pen dengan ekspresi muram yang mengerikan. Pemilik pena Dao mengabaikannya begitu saja. Pada saat ini, pikiran tunggal tiba-tiba menatap pemilik pena Dao Agung. "Kamu benar-benar tahu peradaban kosmik itu. Sepertinya aku masih meremehkanmu." Pemilik Avenue Pen berkata sambil tersenyum, "Saya tidak meremehkan Anda. Saya hanya orang bodoh yang suka berkelana dan mengetahui beberapa hal yang tidak diketahui orang lain." Yin Yan meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Pemilik pena Dao berkata dengan tergesa-gesa, "Duo Yuan, kalian sedang bertarung, bukan? Berhentilah mengobrol. Ayo, teruslah bertarung." Kaisar Multi Tao melirik dingin ke arah pemilik pena Dao, lalu menatap Ye Guan. "Harus kukatakan, kau memang sedikit mengejutkanku, tapi hanya itu saja." Ye Guan berkata, "Kaisar Duo Yuan, sebaiknya kita berhenti bicara omong kosong." Oke. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba melangkah maju. Dengan langkah ini, niat pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya, dan saat berikutnya, niat pedang jenis lain melonjak keluar dari tubuhnya. Niat pedang yang tak terkalahkan, bersambung.